pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Siapa yang bisa memimpin doa? Saya, Bu. Ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak masuk hari ini? Enggak ada, Bu. Ya, jadi semua Enggak ada, Bu. Ya. Pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah mengamati dan melihat video, diharapkan anak-anak ibu dapat menyebutkan bagian-bagian. Bekerja sama bisa dilakukan kapan saja. Saat bermain pun kita bisa bekerja sama. Tahukah kamu bahwa kita dapat belajar bekerja sama dari permainan tradisional? Tahu. Ya, salah satu permainan tradisional yang sangat menarik adalah permainan bakyak. Anak-anak ibu, perhatikan ya slide PowerPoint-nya. Permainan ini berasal dari Sumatera Barat. Bakyak atau biasa disebut dengan terong pabakuan di Sumatera Barat merupakan permainan yang menggunakan keistimewaan indera pendengaran. Anak-anak ibu, indera pendengaran itu apa, anak ibu? Iya, benar. Pintar anak ibu semua. Jadi indera pendengaran itu telinga. Ya, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah punya video bagian-bagian telinga. Diperhatikan ya anak ibu dan disimak ya. Ibu akan punya videonya. Ayo perhatikan videonya anak ibu. Tahukah kamu, telinga kita terbagi menjadi 3 bagian. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Setiap bagian telinga memiliki fungsi tersendiri loh. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Telinga luar. Pada bagian ini, telinga menampung gelombang bunyi, teman. Telinga luar terdiri atas 3 bagian. Pertama, daun telinga. Selain berfungsi menangkap gelombang bunyi, daun telinga yang tersusun dari tulang rawan ini juga dapat melindungi telinga kita dari kotoran loh. Bagian kedua adalah lubang telinga. Lubang telinga ini terletak di pangkal daun telinga dan berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga kita. Bagian ketiga adalah saluran pendengaran. Saluran pendengaran merupakan penghubung lubang telinga dengan gendang telinga. Saluran pendengaran ini berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi ke gendang telinga kita, teman. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Telinga tengah. Pada bagian ini, gelombang bunyi diteruskan ke telinga dalam melalui tulang pendengaran. Telinga tengah terdiri atas gendang telinga atau membran timpani. Gendang telinga ini berupa selaput tipis yang peka terhadap bunyi loh. Gendang telinga berfungsi menerima gelombang bunyi yang ditangkap daun telinga. Gendang telinga kita akan bergetar saat menerima gelombang bunyi, teman. Tulang pendengaran. Tulang pendengaran terdiri atas tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurni. Ketiga tulang ini menghubungkan gendang telinga dengan tingkap jorong yang berada di telinga dalam.
luar telinga kita. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Telinga dalam. Pada bagian ini, gelombang bunyi diubah menjadi rangsangan bunyi. Bagian-bagian telinga dalam adalah tingkap oval. Tingkap oval atau tingkap jorong merupakan celah berbentuk lonjong yang terhubung dengan tulang sanggurdi. Tingkap oval ini berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari tulang pendengaran ke rumah siput. Tingkap bundar. Tingkap bundar merupakan celah berbentuk lingkaran yang terhubung dengan gendang telinga. Tingkap bundar berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari telinga tengah ke rumah siput. Koklea. Koklea atau rumah siput ini berbentuk tabung seperti cangkang, teman. Rumah siput ini berisi ujung-ujung saraf pendengaran dan cairan endolimfe. Rumah siput berfungsi menerima gelombang bunyi yang menjadi rangsangan bunyi untuk diteruskan ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran. Saraf pendengaran berfungsi untuk menerima rangsangan bunyi dari rumah siput yang selanjutnya dikirim ke otak kita, teman. Saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran terdiri dari 3 saluran yang terhubung dengan tingkap jorong. Saluran setengah lingkaran ini berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh kita loh. Ya, di sini udah diperhatikan tadi videonya, mana? Di sini Ibu sudah merangkum bagian-bagian telinga yang terdiri atas 3 bagian. Coba, siapa yang bisa membaca ini? Iya, bacalah, Mang. Utama telinga luar ini adalah untuk menangkap bunyi ke telinga, untuk kemudian kau telinga. Dengarkan dengan baik ya. Bu. Bagaimana telinga kita dapat menangkap getaran? Siapa yang bisa? Bu. Iya, silakan, Mang. Karena masuk ke telinga dan ditangkap dengan telinga. Telinga bergetar oleh tulang pendengaran, oleh saraf getaran disampaikan ke otak sehingga dapat mendengar. Iya, benar anak Ibu. Pintar ya. Nomor 2. Mengapa indera pendengaran kita harus dijaga dan dirawat dengan benar? Siapa bisa? Ya, Bu. Iya, silakan, Mang. Karena telinga kita akan mengalami sakit karena terlalu banyak kotoran yang menempel dan menjadi bakteri atau kumuh yang bisa menyebarkan tuli atau sulit mendengar. Iya, pintar. Tepuk tangan. Nomor 3. Apakah telinga bisa mengalami gangguan yang berakibat pada terganggunya pendengaran kita? Ada yang bisa? Saya, Bu. Iya, silakan, Mang. Ya, kalau saat terjadi gangguan pada bagian telinga, maka akan terjadi gangguan dalam proses mendengar. Akibatnya, suara bisa terdengar tidak jelas atau bahkan tidak terdengar sekali. Bagus. Tepuk tangan. Pintar, anak Ibu. Nomor 4. Bagaimana cara merawat telinga dengan baik? Ada yang bisa? Ya, silakan, Mang. Jawabannya adalah hentikan kebiasaan mengorek telinga. 5. Apakah saluran Eustasius? Bisa? Aku, Bu. Iya, silakan, Mang. Menghubungkan organ tubuh mulut dengan telinga dalam mengatur keseimbangan ke kanan. Untuk menghubungkan rongga mulut dengan telinga dalam dan mengatur keseimbangan tekanan udara.
Iya, benar ya anak ibu. Jadi, adik ibu sudah membagi kalian dalam 3 kelompok. Coba baca kembali materi indera pendengaran hingga kalian benar-benar paham bersama kelompokmu. Kemudian, buatlah peta pikiran tentang indera pendengaran. Yang ini dijawab ya, Mang ya. Ibu kasih waktunya ya untuk menjawabnya. Ya. Kelompok 1. Coba bacakan, Mang. Bagian-bagian dari telinga, daun telinga, tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdin, tulang-tulang pendengaran, saluran setengah lingkaran, saraf serambi, saraf wasifut, tuba eustachius serambi, benang telinga dan yang dengar. Cara merawat telinga, membersihkan telinga dengan teratur dengan menggunakan benda yang lunak seperti kapas pembersih. Fungsi telinga merupakan indera yang mendengar untuk mendengar. Cara kerjanya adalah suara masuk ke telinga dan ditangkap oleh gendang telinga. Gendang bergetar lalu diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran ke saraf. Iya, benar. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ibu punya teks sampah gotong royong. Anak-anak ibu masih ingat dengan gagasan pokok? Ingat, Bu. Iya, gagasan pokok itu merupakan inti dari isi karakter anak-anak ibu. Membaca teks tong sampah gotong royong, kemudian mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf. Bersama kelompoknya ya, dikerjakan. Ayo, anak-anak ibu, kerjakan ya. Udah dapat, Bu. Udah ada yang bisa? Udah, Bu. Iya, dari kelompok berapa itu, Mang? Kelompok 1. Iya, coba. Kelompok 1. Paragraf pertama, itu gagasan utamanya apa, Mang? Paragraf pertama, warga berkumpulnya. Paragraf kedua, warga Iya, benar ya. Tepuk tangan. Benar ya. Kelompok 2. Coba. Apa itu gagasan utama dari paragraf 2? Saya, Bu. Iya, ayo. Warga bergotong royong. Iya, benar. Tepuk tangan. Kelompok 3. Coba. Apa gagasan utama dari paragraf 3? Saya, Bu. Iya, silakan, Mang. Paragraf pasti dia. Sampah siap dihias. Iya, benar ya. Anak ibu pintar semuanya. Sudah belajar apa anak ibu semua? Ya, kita belajar apa hari ini, anak? Bagian-bagian telinga. Iya, bagian-bagian telinga. Belajar mengenai bagian-bagian telinga, cara merawat telinga. Kemudian apa lagi, Mang? Tadi? Gagasan pokok, Bu. Iya, gagasan utama. Mengenai gagasan pokok, iya sama juga dengan gagasan utama. Jadi untuk hari ini kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil Alam.